Selamat datang di channel Nalar Yoga. Halo semuanya, pernahkah Anda membayangkan sebuah terowongan yang melintasi dasar laut, menghubungkan dua daratan tanpa sedikit pun risiko kebanjiran? Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi inilah rekayasa terowongan bawah laut tanpa kebanjiran, sebuah bidang yang terus berkembang dengan inovasi dan teknologi canggih. Tidak hendak belum genetik ini memahami bahwa semua insinyur board na may dinini mensyenggataan. Malas baru bersemaid telik. Di tahun 2025 ini, kita melihat beberapa tren menarik. Keberlanjutan menjadi fokus utama dengan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan seperti agregat daur ulang dalam beton untuk mengurangi jejak karbon. Integrasi digital juga semakin penting, dengan penggunaan AI dan pembelajaran mesin untuk simulasi banjir secara real-time dan penyesuaian desain proaktif. Otomobres melakukan serta meram improve konstruksi secara signifikan. Masa depan terlihat cerah dengan prediksi tentang terowongan hijau yang ditenagai oleh sumber energi terbarukan seperti generator pasang surut yang terintegrasi ke dalam struktur. Mari kita lihat beberapa contoh sukses. Channel Tunnel atau Eurotunnel yang menghubungkan Inggris dan Prancis adalah pelopor desain immersed tube sepanjang 50 km di bawah laut. Hong Kong Zhuhai Macau Bridge memiliki terowongan immersed tube sepanjang 6,7 km tanpa insiden banjir pasca penyelesaian. Fehmarn Belt Tunnel yang sedang dibangun antara Denmark dan Jerman diharapkan menjadi terowongan immersed tube terpanjang di dunia, menggunakan segel yang dipantau oleh AI untuk mencegah kebocoran. Setiap proyek ini mengajarkan kita pelajaran berharga tentang bagaimana rekayasa terowongan sebuah laut terus berkembang. Para ahli dari organisasi seperti International Tunneling and Underground Space Association dan American Society of Civil Engineers menekankan bahwa pencegahan banjir dalam terowongan bawah laut modern sekarang sudah 95% dapat diandalkan, berkat kemajuan dalam analisis data. Integrasi kecerdasan buatan atau AI telah mengubah terowongan bawah laut dari proyek berisiko tinggi menjadi infrastruktur yang dapat diprediksi dengan baik. Hal ini mengurangi tingkat kegagalan hingga 50%, seperti yang disampaikan oleh Dr. Sarah Thompson dari MIT dalam konferensi tahun 2025. Statistik menunjukkan bahwa panjang total terowongan bawah laut di seluruh dunia melebihi 900 km. Insiden banjir drastis menjadinya 0% per tahun, menurut data dari ITA tahun 2024. Terowongan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, menghemat miliaran biaya transportasi. Sebagai contoh, Eurotunnel menghasilkan pendapatan 1,2 miliar per tahun dan menangani 25% perdagangan UK dengan negara-negara EU. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada dalam rekayasa terowongan bawah laut tanpa kebanjiran. Mari kita jelajahi tantangan ini melalui cerita dunia nyata dan solusinya yang inovatif. Kedalaman ekstrem di bawah 100 meter masih menjadi kendala besar. Tekanan tinggi dapat menguji integritas segel, seperti yang terjadi pada proyek-proyek di Selat Istanbul. Submarine ini menunjukkan betapa dalamnya laut yang kita hadapi. Solusinya adalah pengembangan material yang lebih kuat dan tahan tekanan. Pada proyek Fehmarn Belt, mereka menggunakan resin epoksi dan serat karbon untuk memperkuat segmen terowongan. Ketidakstabilan dasar laut akibat perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Turnover berbiut dapat memicu tsunami, seperti digambarkan dalam diagram ini. Untuk mengatasi ini, sistem pemantauan real-time yang canggih sangat diperlukan. Sensor cerdas di jembatan Hong Kong Zhuhai Macau memantau tekanan hidrostatis setiap saat. Desain adaptif terhadap perubahan lingkungan juga krusial. Terowongan masa depan akan menggunakan model prediktif untuk menyesuaikan diri dengan kondisi laut yang berubah. Akhirnya, inovasi terus menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Dengan teknologi AI dan material berkelanjutan, kita dapat membangun terowongan bawah laut yang lebih aman dan tahan lama. Masa depan rekayasa terowongan bawah laut sangat menjanjikan.
Inovasi terus berkembang untuk membuat terowongan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kita dapat mengharapkan peningkatan penggunaan bahan berkelanjutan, seperti beton daur ulang dan komposit geopolimer yang tahan terhadap korosi air laut. Integrasi energi terbarukan akan menjadi standar dengan panel surya di permukaan dan generator pasang surut yang menghasilkan energi bersih untuk operasi terowongan. Pemanfaatan teknologi AI dan robotika yang lebih luas akan memungkinkan pemantauan prediktif dan perbaikan otomatis, mengurangi risiko kebanjiran hingga 40%. Proyek-proyek deep sea, seperti penghubung transatlantik, mungkin akan menjadi kenyataan di masa depan, menghubungkan benua dengan terowongan yang aman. Menggunakan sensor kuantum untuk pemantauan yang ultra presisi. Meskipun tantangan regulasi dan biaya masih ada, kebutuhan akan konektivitas global yang aman dan tahan banjir akan terus mendorong inovasi di bidang ini. Sahara Exlobertons fully institusi for bore loads on operate, Herisoth inovasi dunia depan itu. Dari konsep yang tampak mustahil, rekayasa terowongan bawah laut tanpa kebanjiran telah menjadi kenyataan. Bayangkan bagaimana terowongan Channel menghubungkan Inggris dan Prancis, atau jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau yang membentang di bawah laut Cina Selatan. Berkat inovasi dan dedikasi para insinyur, dengan teknologi canggih seperti sensor jas dan material tahan karat, kita sekarang dapat membangun terowongan yang benar-benar aman dan berkelanjutan. Dengan material yang kuat dan desain yang cerdas, terowongan seperti yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui Selat Bosphorus atau proyek Fehmarn Belt yang sedang dibangun, membuktikan bahwa mimpi ini telah menjadi kenyataan. Semoga video ini memberikan Anda wawasan yang menarik tentang dunia rekayasa yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.